Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang al-am. Wa ammal am fahuwa ma'amma syai'ain fasa'idan. Adapun al-am itu adalah sesuatu yang mencakup dua hal dan lebih. Mencakup dua hal dan lebih. Min qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil ata wa amamtu jami'an nas bil ata. Misalkan dari perkataanmu, ya, aku memberikan pemberian kepada Zaid dan Amr secara umum, jadi diberikan kepada keduanya. Wa amamtu jami'an nas bil ata, dan aku, ya, memberikan hadiah kepada seluruh orang secara umum, yakni seluruhnya diberikan. Baik, ini adalah definisi al-am, di mana penulis itu memulai definisi am ini dengan lafaz ma'amma syai'ain fasa'idan. Terkait penggunaan lafaz ma di sini, maka mazhabnya penulis, beliau memaksudkan dengan lafaz ma di sini adalah, yakni tidak secara umum makna ma itu adalah yakni ism mubham yang dia itu bisa mencakup lafaz dan makna. Akan tetapi mazhabnya penulis di sini, ma di situ yang dimaksud adalah al-lafz, yakni lafaz saja. Yang bisa disifati dengan umum itu adalah lafaz saja. Itu mengapa nanti akan disebutkan oleh penulis wal umum min sifatin nutaq. Itu nanti insyaallah kita bahas. Tapi yang dimaksud di sini adalah, yang ana maksudkan di sini adalah, yakni ketika penulis mendefinisikan makna al-am itu sebagai ma'amma syai'ain fasa'idan, seolah memberikan kesan bahwa beliau memilih pendapat dari ulama yang berpendapat bahwa umum itu bisa disematkan pada lafaz dan juga bisa disematkan pada makna. Akan tetapi, ya, yakni yang akan disebutkan oleh penulis nanti bahwa al-umum itu adalah sifat untuk lafaz saja. Dia adalah sesuatu yang bisa kita nisbatkan hanya pada lafaz, tidak pada makna. Apa perbedaannya? Sebelum kita masuk ke sana, maka kita jelaskan terlebih dahulu mungkin definisi al-am terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Definisi am itu sendiri, ma'amma syai'ain fasa'idan, yaitu sesuatu yang mencakup dua hal atau lebih. Ini kalau misalkan kita lupakan terlebih dahulu tentang aspek dari kata ma tadi, definisi ini sebenarnya kurang akurat. Karena kalau misalkan kita gunakan definisi ini ma'amma syai'ain fasa'idan, maka dia mencakup al-adad. Maka dia mencakup al-adad. Al-adad itu bilangan. Misalkan thalathah, arba'ah. Thalathah misalkan, dia maknanya 3. Apakah ini amma syai'ain fasa'idan? Apakah dia mencakup dua hal atau lebih? Iya. Dia menyebutkan 3 kitab misalkan, ya. Salah satu kutubin. Nah, jadi 3 kitab. Maka apakah ini sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh penulis ma'amma syai'ain fasa'idan? Ya, na'am. Akan tapi ketika kita menyebutkan 3 kitab, itu bukan lafaz yang umum. Itu ya cuma 3 kitab begitu, ya. Jadi
definisi ini kurang akurat, makanya para ulama memberikan alternatif definisi yang lain, yaitu misalkan yang disebutkan oleh para ulama, ma yastaghriqu daf'atan li jami'i ma yasluhu lahu biwat'in wahid min ghairi hasrin. Ma yastaghriqu daf'atan li jami'i ma yasluhu lahu biwat'in wahid min ghairi hasrin. Yaitu al-am itu adalah sesuatu yang mencakup daf'atan, mencakup secara seketika, secara serentak. Nanti kita akan jelaskan kalau kita sudah sampai mutlak apa maksudnya secara serentak ini. Tapi kita bisa tunda terlebih dahulu ya. Ma yastaghriqu daf'atan li jami'i ma yasluhu lahu. Apa yang mencakup seluruh apa yang masuk dalam yakni hal tersebut. Dia mencakup seluruh apa yang cocok atau masuk atau termasuk dalam hal tersebut. Biwat'in wahid biwat'in wahid, yaitu dalam satu wada', dalam satu peletakan makna secara bahasa. Contoh misalkan ketika Anda menyebutkan yakni kullu ainin fi hadzal balad, misalkan kabiratun, misalkan setiap mata air yang ada di negeri ini besar misalkan, atau kullu ainin fi hadzal balad yakni apa namanya ya misalkan itulah contohnya kabiratun, misalkan setiap mata air, maka ini mencakup, ini adalah lafaz yang umum, betul tidak? Karena ada kullu. Dan ain itu sendiri misalkan ya, itu adalah yakni lafaz yang dia mencakup bisa memiliki beberapa makna. Ya seperti misalkan kalau yakni misalkan Anda memberikan contoh lain, misalkan yakni uyunuhum kabirah. Uyunuhum kabirah. Maksud Anda adalah mata air mereka itu besar. Ya, mata air milik mereka itu penduduk negeri ini besar-besar misalkan mata air. Uyunuhum kabirah. Maka kata uyun di situ bermakna mata air. Akan tapi kata uyun juga bisa bermakna mata. Ini mata. Betul? Mata yang dengannya kita bisa melihat. Jadi kata ain dia itu di satu sisi bermakna mata, di satu sisi bermakna mata air. Sehingga ketika kita mengatakan uyunuhum kabiratun, yang kita maksud adalah mata air. Mata air mereka itu adalah besar-besar. Maksudnya adalah yakni tentunya kita hanya membatasi kata uyun tersebut, ini jamak, uyun jamak dari ain. Hanya membatasi hanya pada makna mata air, betul tidak? Tidak kemudian ketika kita bikin kalimat uyunuhum kabiratun, yang kita maksudkan adalah mata air mereka dan juga matanya mereka besar-besar. Tidak demikian, betul tidak? Jadi maksud Anda adalah frase biwat'in wahid di definisi tadi, biwat'in wahid itu maksudnya adalah untuk membatasi kata tersebut hanya pada salah satu maknanya. Jadi ketika kita berbicara lafaz yang umum atau sebuah makna yang umum, maka kita hanya fokus pada salah satu maknanya saja, tidak seluruh makna dari kata tersebut. Taib. Ya misalkan ketika Anda mengatakan ya ini mata-matanya para tulab merah semua karena tadi malam begadang untuk belajar ujian misalkan. Mata dari para tulab. Ini lafaz yang umum. Berarti apa? Kalau antum mendengar kalimat tersebut, antum pasti akan memahami bahwa seluruh mata dari tulab ya yang ada di situ semuanya merah, betul tidak? Kecuali nanti kalau ada pengecualian, betul? Kita langsung memahami bahwa oh yang dimaksud adalah mata. Tidak kemudian mata mereka dan juga mata air milik mereka. Paham ini? Kenapa? Karena ini dua makna yang berbeda. Ini dua wada' yang berbeda. Antum ingat definisi kalam di Al-Ajrumiyah. Al-lafzu al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu
bil wada'. Nah, wada' ini maksudnya sama. Yani diletakkan maknanya oleh bahasa Arab. Jadi yang dimaksud biwad'in wahid maksudnya adalah umum tapi menurut salah satu maknanya secara bahasa Arab. Uyun yang kita maksud, ain yang kita maksud hanya salah satu maknanya dalam kalimat yang kita ucapkan barusan. Antara itu mata atau mata air, betul tidak? Tidak mencakup seluruhnya. Semoga paham, betul? Bisa diikuti? Nah, masih mudah insyaallah. Masih mudah. Baik, insyaallah kedepannya mudah terus insyaallah. Ya. Tapi mudah di sini bisa jadi perlu murojaah 30 kali misalkan atau kemudian biwad'in wahid min ghairi hasrin. Min ghairi hasrin maksudnya adalah tanpa ada batasan, pembatasan. Ini dalam rangka untuk mengeluarkan al-adad, ya, kata-kata yang menunjukkan bilangan. Contoh misalkan tadi salasah. Naam salasatu kutub misalkan. yakni qara'tu salasata kutubin, aku membaca 3 kitab. Berarti yakni ana membaca keseluruhan dari 3 kitab tersebut, betul tidak? Secara umum, tidak hanya spesifik pada salah satu kitab, akan tapi dia terbatas. Dia dibatasi oleh angka yaitu 3. Ini bukan lafaz umum. Jadi salasah itu bukan lafaz umum, arba'ah bukan lafaz umum. Baik, jadi ini makna dari atau definisi dari al-am, yaitu ma yastaghriqu daf'atan li jami'i ma yasluhu lahu biwad'in wahidin min ghairi hasrin. Baik. Sekarang kalau kita sudah paham makna dari al-am, maka kita lihat, kita bahas sekarang apa bedanya para ulama yang berpendapat bahwa al-am atau umum itu hanya bisa dinisbatkan pada lafaz, hanya sifat dari lafaz, atau dia adalah sifat dari lafaz dan makna. Nanti efeknya itu banyak, ya. Efeknya itu atau samaratul khilaf, buah dari khilaf ini akan menjadi banyak nantinya. Di antaranya, ketika misalkan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian al-maitah yaitu bangkai. Taib, hurrimat alaikum al-maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Diharamkan bagi kalian al-bangkai. Apa? Bangkai. Kenapa al-bangkai? Al-maitah. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Memakannya. Menjual. Apa lagi? Menggadaikannya. Jadi barang gadai. Masya Allah, ini pembahasan sarah Minhajus Salikin masuk sini. Rohan. Mentang-mentang baru diajarin rohan. Ya bagus berarti ya. Ya ini. Baik. Hurimat alaikumul maitatu. Hukum syar'i telah kita bahas sebelumnya bahwa hukum syar'i wajib, sunnah, mubah, makruh, haram atau al-wujub, an-nadab, al-ibahah, al-karahah, at-tahrim. Antum ingat ini? Itu hanya berlaku pada af'alul ibad, perbuatan hamba. Tidak berlaku pada zawat, tidak berlaku pada benda. Bangkai itu benda, betul tidak? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman diharamkan bagi kalian bangkai, maka kita harus memahami, kita harus beristihad dari ayat ini. Apa perbuatan terhadap bangkai yang diharamkan? Betul tidak? Dan itu yang ketika anak tanya tadi, antum Masya Allah menjawab, makan bangkai itu haram, menjual haram, menjual bangkai haram, menggadaikan bangkai haram, dan seterusnya. Di sini kita lihat perbuatan itu disebutkan secara nas, ada lafadznya di ayat tersebut atau tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak disebutkan, betul? Jadi ketika antum mengatakan yang haram maksudnya adalah al-aql, aqlul maitah. Aql itu mahdzuf, betul tidak? Secara nahwu mahdzuf, yakni enggak ada di situ, akan tapi kita asumsikan. Yang diasumsikan yang haram ini adalah memakannya, betul? Karena itu mahdzuf, maka itu bukan lafadz.
kata para ulama al-usuliyin, karena itu karena itu mahdzuf, maka itu bukan lafaz, sehingga itu masuk kategori makna. Bagi mereka yang berpendapat bahwa umum itu mencakup lafaz dan makna, maka para ulama tersebut kemudian berpendapat bahwa ini bisa kita lakukan secara umum. Apapun perbuatan terhadap bangkai tersebut, hukumnya haram. Bisa kita takdir, bisa kita asumsikan di situ, yakni seluruh dari perbuatan-perbuatan, makan, beli, jual, menggadaikan, menyewa bangkai dan seterusnya. Jadi ini adalah konsekuensi ketika kita mengatakan bahwa al-umum itu adalah sifat dari lafaz dan makna. Karena ini makna. Karena itu nggak disebut di ayat tersebut, yang disebut cuma bangkainya saja, kan, tapi fi'ilnya nggak disebut, betul? Sehingga ini termasuk makna, bukan termasuk lafaz. Sekarang bagi para ulama yang berpendapat bahwa umum itu adalah cuma bisa dinisbatkan kepada lafaz, maka mereka akan berpendapat ini yang kita takdir, yang kita asumsikan di ayat tersebut, yang mahdzuf di ayat tersebut, itu hanya satu fi'il saja, tidak umum, tapi hanya satu fi'il saja, yaitu apa? Yang paling zahir, yaitu akl. Jadi aklul maitah yang dimaksud. Tapi tentunya bukan berarti mereka kemudian menghalalkan jual beli bangkai, menjadikan bangkai sebagai barang gadai. Itu bisa jadi mereka juga mengharamkan, tapi nanti dari dalil yang lain, dari kaidah yang lain, dari ayat atau hadis yang lain. Tapi maksud ana adalah mereka tidak akan berdalilnya menggunakan sisi ini. Paham ini? Jadi perbedaan usul belum tentu nanti menghasilkan produk hukum yang berbeda. Karena walaupun mereka beda sudut pandang tentang ayat ini, berarti apa? Beda sudut pandang berarti bagi ulama yang berpendapat bahwa umum itu adalah sifat untuk lafaz saja, mereka hanya mengasumsikan ayat tersebut maknanya adalah diharamkan bagi kalian makan bangkai. Terus gimana menjual sama membeli? Mereka akan mengatakan tidak haram kalau menggunakan ayat ini, tapi pakai dalil yang lain, gitu maksud ana. Jadi berbeda secara usul, akan tapi produk hukumnya bisa jadi tetap sama. Walaupun berbeda secara usul, nanti juga bisa menyebabkan perbedaan produk hukum. Sangat bisa. Itu banyak contohnya. Baik. Jadi sekarang kita lihat ini diantara konsekuensi. Ya, apakah konsekuensinya nanti dari cara berdalilnya? Ya, konsekuensinya dari cara berdalilnya. Walaupun produk hukumnya sama, tapi cara berdalilnya bisa jadi berbeda. Baik. Demikian pula, yakni para ulama yang berpendapat bahwa al-umum itu bisa dinisbatkan kepada lafaz dan makna. Di antara yang mereka katakan adalah, kita lihat misalkan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Ya, misalkan la darar wala dirar. La darar wala dirar misalkan. Atau ad-darurat tubihul mahdzurat misalkan. Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang haram. Maka ini dari makna dari lafaz ini bisa kita ambil keumuman. Jadi ini keumuman yang dinisbatkan kepada makna, bukan dinisbatkan kepada lafaz. Jadi mendapatkan kaidah tersebut dari mana? Dari membaca seluruh dalil, ya, membaca seluruh ayat, membaca seluruh hadis, kemudian yakni menyimpulkan bahwa ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram dalam kondisi darurat saja. Nah, jadi ini kita lihat
ini keumuman yang kemudian kita ambil dari mana? Dari makna-makna, dari berbagai furu', dari berbagai masalah fikih, dalam bab ibadat, dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab jinayat, kita simpulkan, kok kayaknya kalau setiap ada kondisi darurat itu kemudian membolehkan perkara yang haram dalam kondisi darurat itu. Nah, ini berarti apa? Kemudian kita bikin kaidah yang umum. Berarti kan kita menisbatkan keumuman tersebut pada makna-makna itu, betul tidak? Kan lafadznya beda-beda. Ini mungkin masalah ibadah, mungkin ini masalah makan babi, mungkin ini masalah yakni apa namanya? Misalkan keharuman-keharuman yang lain. Tapi yang itu dibolehkan ketika kondisi darurat. Baik, jadi ini ketika kita menyimpulkan kaidah fikih, ketika kita menyimpulkan kaidah qawaid fikih dan qawaid usuliyah yang itu didapat dari istiqra', yang itu didapat dari menelaah, membaca dan menyimpulkan dari banyak sekali dalil, maka ini sama saja kita menisbatkan umum kepada makna. Baik. Sekarang kita lanjut ya, supaya pembahasan kita tetap pada level pemula. Wa alfadhu arba'ah, lafaz dari umum itu ada 4. Walaupun kita katakan lebih dari ini, akan tapi ya kita cukupkan menyebutkan apa yang disebutkan oleh penulis tanpa memperpanjang ya, walaupun mungkin kita bisa sebutkan sedikit ya tambahan-tambahan selain yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Ism wahid, ya ini maksudnya mufrad, al-mu'arraf bil alif wal lam, yang dimasuki alif dan lam, yang ditakrif, yang menjadi ma'rifah dengan alif lam. Contohnya misalkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Al-insan, di situ insanun itu adalah nakirah, dia ism mufrad, kemasukan al menjadi ma'rifah al-insanu. Ya, maka al di situ lil istighraq. Al di situ lil istighraq. Istighraq yakni umum. Al di situ adalah bermakna umum, mencakup seluruh yang cocok untuk termasuk dalam kata insan. Berarti apa? Seluruh manusia maksudnya. Seluruh manusia. Nah, ini contohnya. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia. Makanya kita terjemahkan sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kemudian tidak harus mufrad sebenarnya, bisa jamak. Jamak yang kemasukan al. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kaum orang-orang mukmin itu telah beruntung, telah sukses. Berarti ini mencakup seluruh orang-orang mukmin. Ya, berarti ini mencakup seluruh orang-orang mukmin. Maka ketika itu mencakup seluruh orang-orang mukmin, maka kita katakan seluruh yang merupakan disifati sebagai orang yang beriman, maka masuk dalam ayat tersebut. Betul tidak? Nah, jadi ini adalah makna dari atau fungsi dari umum. Kita bisa menyimpulkan keumuman dari lafadz yang umum, yang lafadz ataupun makna yang umum. Ana cenderung pada bahwa umum itu bisa dinisbatkan pada lafadz dan juga pada makna. Kemudian berikutnya adalah sebelum kita lanjut, di sini ada wasmul jama'. Sebelum lanjut, mumpung kita bahas al-mu'minun, Syiah itu berpendapat bahwa setiap kata al-mu'min, al-mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, setiap kata-kata tersebut yang disebutkan di Al-Quran maknanya adalah Ali radhiyallahu anhu. Berarti gimana? Kita katakan antum lafadz umum dikhususkan itu butuh dalil.
mengkhususkan lafaz umum itu butuh dalil. Jadi mereka telah mengkhususkan setiap kata qad aflahal mu'minun, maksudnya Ali saja. Nah, kita katakan yang beruntung, yang sukses siapa? Kalau dari ayat tersebut umum, seluruh kaum mukminin, seluruh orang-orang yang beriman. Akan tapi ketika mereka itu menafsirkan al-mu'minun atau al-mu'min atau ya ayyuhalladzina amanu, nah orang-orang beriman, nah, yang dimaksud orang beriman itu maksudnya adalah Ali, kata mereka. Khalas, titik. Ali saja. Maka ini penafsiran mereka pada hakikatnya adalah pembatasan, pengkhususan. Jadi itu butuh dalil. Makanya para ulama kemudian menjawab mereka, berarti antum setuju kalau misalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu berupa celaan, betul tidak? Kepada orang yang berbicara mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Tapi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Kalau pakai penafsirannya Syiah berarti ya Ali lima taqulu ma la taf'al. Betul? Nah, jadi ini kita lihat, ini adalah di antara kesalahan dalam menafsirkan. Baik, sekarang wasmul jama' al-mu'arraf bil alif wal lam. Ya, yang online di Zoom itu masih dengar suara Anda, betul tidak? Baik. Baik. Wasmul jama' al-mu'arraf bil alif wal lam, yaitu ism jama'. Contohnya misalkan an-nas, nasun, dia bermakna umum. Ketika disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala misalkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu, ya ayuhan nas, wahai manusia, itu umum, berarti mencakup seluruh manusia. Ya, tidak hanya orang Arab saja, akan tapi seluruh manusia. Baik, kemudian wal asma al-mubhamah kaman fi ma yaqil wa ma fi ma la yaqil wa ayyun fil jami' wa aina fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jaza wa ghairihi. Kemudian al-asma al-mubhamah seperti man, ya, man dalam terkait orang-orang yang, yakni orang-orang yang berakal, makhluk hidup, manusia, yakni kita menggunakan man. Jadi kalau man itu digunakan dalam sebuah kalimat, maka dia bermakna umum. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu bersifat umum. Ya, jadi tidak ada sama sekali siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna umum. Tidak ada pengecualian sama sekali. Coba lihat. Dari kaidah usul fikih kita bisa menyimpulkan sesuatu tentang akidah. Betul? Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka berusaha memasukkan akidah mereka ke usul fikih supaya apa? Supaya ketika itu berhasil lolos kaidah itu, kemudian mereka balik lagi ke akidah. Nah, ini kita lihat. Kita terapkan kaidah usul fikih ke masalah akidah. Baik, kemudian ma fi ma la yaqil, ma itu untuk contohnya sesuatu yang tidak berakal. Ya, jadi ini mudah ya. Nanti dicari sendiri contohnya. Jadi apa namanya, Anda tidak perlu terlalu banyak membahas ya, karena insyaallah ini contoh-contohnya itu bisa dicari sendiri dan kita lihat ini cukup banyak. Ya, ini Anda berpikir kita harus membatasi kajiannya, nggak boleh sejam gitu. Misalkan 45 menit itu ideal mungkin. Usul fikih
supaya tidak terlalu berat. Tapi maksudnya adalah yakni antum bisa latihan cari sendiri. Yakni cari banyak sekali ya, tadi seperti man, seperti ma, itu banyak sekali di dalil-dalil. Taib. Jadi kalau misalkan jadi man sebenarnya dia bisa berupa isim mausul, dia bisa berupa isim istifham, betul tidak? Jadi itu juga mencakup semua, itu masuk semua di situ. Baik itu dalam rangka bertanya atau dalam rangka sebagai isim mausul, tidak masalah. Ya, jadi kalau antum misalkan mau cari, maka apapun yang antum dapatkan itu tidak masalah. Jadi ya udah kita contohkan satu-satu ya, atau enggak semua lah ya. Jadi misalkan man tadi, faman kana minkum maridon, barang siapa dari kalian yang sakit, au ala safarin, misalkan atau safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka bilangannya adalah di hari-hari yang lain. Ya, ini maksudnya qadanya di hari-hari selain Ramadan. Jadi faman kana minkum, barang siapa di antara kalian yang maridon, yang sakit atau safar, berarti itu umum, mencakup siapapun yang sakit dan siapapun yang safar. Itu man, contoh man. Contohnya misalkan ma, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Afwan. Ma huwallazi ma khalaqalakum, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi bagi kalian. Baik. Kemudian ayun, siapa yang mau mencontohkan ayun? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Jadi itu mencakup umum. Jadi maksudnya keumumannya adalah masing-masing dari kita bisa untuk menjadi yang dimaksud di situ orang yang memiliki, orang yang merupakan ahsanu amala. Taib, jelas? Kemudian apa berikutnya? Aina fil makan, mata fil zaman, ma fil istifham wal jaza' wa ghairihi. Ma tadi ya, tadi ma sudah ya. Sekarang aina dan mata. Aina dan mata. Ada yang bisa mencontohkan aina? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah. Iya. Umum, mencakup dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bersama yakni maksudnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pelindungannya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ya, dimanapun dia berada, Allah akan melindunginya, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahui gerak-geriknya. Bukan bersama di sini, ma'iyah di sini, kebersamaan Allah di situ bukan maksudnya Allah dekat. Ya, ini maksudnya dekat, maksudnya zat Allah itu dekat kita. Ya, ini pemahaman wahdatul wujud. Ya, jadi Allah itu adalah ba'in min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Di mana Allah? Di atas ars. Bukan di sini, bukan sebelah kita misalkan. Ya, ini akidah Ahlussunnah, betul? Nah, taib. Mata itu nggak mencakup umum kalau yang konteks itu. Ada yang bisa mencontohkan? Hah? Iya bisa.
Ya, sebenarnya apa namanya? Mata Nasrullah misalkan itu juga bisa bermakna umum ya, Afan, tadi ana salah. Mata Nasrullah yakni kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keumumannya dari sisi dia mencakup bisa terjadi kapan saja. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah yang menentukan kapan Allah akan menurunkan pertolongan tersebut. Betul? Baik, jadi ini adalah yakni keumuman dari mata. Jadi dari kalimat tersebut kita mengatakan bahwa ini umum. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Umum, bisa terjadi pada waktu kapan saja. Dia tidak terbatasi hanya dengan kalimat tersebut. Yani tidak terbatasi kemudian pada waktu-waktu tertentu saja. Baik. Kalau di hadis arba'in misalkan. Hadis arba'in mata sa'ah. Mata sa'ah. Khalas, itu umum. Tapi Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Baik. Sekarang khalas, ini ma tadi sudah, jadi ma fil istifham wal jaza' wa ghairihi. Ya, ini nanti antum cari sendiri, jenis-jenis ma itu banyak ya. Sekarang la fin nakirat ka qaulika la rajula fid dar. La fin nakirat. Ini di nahwu al-ajrumiyah pembahasannya apa? Apa nama pembahasannya? Apa nama fasalnya atau babnya? La nafiyah lil jinsi. Contohnya la rajula fid dar, tidak ada orang di rumah. Jadi ini menafikan umum. La rajula fid dar itu maksudnya adalah tidak ada orang di rumah. Bukan bermakna tidak ada satu orang di rumah, tapi ada dua orang. Bukan demikian ya. Tidak ada satu orang di rumah, tapi ada tiga orang. Bukan demikian makna dari la rajula fid dar. La rajula fid dar itu untuk menafikan seluruh jenis dari rajul, seluruh jenis dari orang. Contoh lain misalkan dari ayat, ini gampang sekali, la nafiyah lil jins. La ilaha illallah, khalas. Ya, la ilaha illallah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, maka itu juga umum. Tidak ada salat berarti umum. Salat apapun itu, fardu ataupun sunnah. Khalas? Baik. Adapun keumuman, jadi banyak keumuman di situ. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Banyak keumuman, ada beberapa keumuman. Anda enggak mau nyebut banyak karena lafadznya cuma segitu, betul tidak? Tapi ada beberapa keumuman. Pertama adalah salatnya umum. La salata mencakup salat fardu dan salat sunnah. Berarti apa? Kita bisa beristinbat salat sunnah harus juga baca Al-Fatihah. Dari mana? La salata. Mana kata nafilah? La salatan nafilah. Mana kata nafilah? Di sini cuma menyebutkan la salata. Apa jawaban antum? Keumuman dari la salata. La itu adalah salah satu lafaz umum di al-waraqat. Sehingga la salata yakni berarti mencakup salat fardu dan salat nafil. Ini kita belajar cara beristihad ya Mas saya. Paham antum? Jadi ini kita sedang belajar beristinbat dari dalil. Kita sedang belajar kaidah-kaidah untuk bermuamalah dengan dalil. Ya, sehingga tidak terus-menerus mengikut saja kepada pendalilan para ulama, akan tapi kita paham. Ya, kalau belum mencapai derajat istihad, tapi minimal kita bisa paham mana dari para ulama yang pendalilannya itu kuat, mana yang kurang kuat, karena kita tahu kaidah-kaidahnya. Paham ini? Baik. Sekarang keumuman yang lain dari hadis tersebut, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang dia mencakup siapapun. Betul tidak? Siapapun, dari mana? Liman. Man tadi disebutkan, betul? Khalas, itu keumuman yang kedua. La salat liman, man di situ.
lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Baik, jelas ini? Berarti ada dua keumuman di hadis tersebut. Kemudian wal umumu min sifatin nutaq fala tajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrah. Umum itu adalah sifat dari nutaq, sifat dari lafaz. Yani ini yang tadi kita sebutkan, dia bukan sifat dari makna kata penulis. Fala tajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'l wa ma yajri majrah. Maka tidak boleh mengklaim adanya keumuman pada selain lafaz. Contohnya misalkan perbuatan atau hal-hal yang sejalan dengannya. Contoh misalkan yang dimaksud oleh penulis di sini maksudnya adalah misalkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berbuat sesuatu, maka tidak bisa kita ambil makna umum dari situ. Contoh misalkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat di dalam Ka'bah, kejadiannya sekali, maka apakah ini kemudian kita bisa simpulkan bahwa ini umum, boleh bagi kita sholat fardu dan sholat sunnah di dalam Ka'bah? Bagi kata penulis, tidak boleh kita ambil kesimpulan demikian, karena Nabi Muhammad SAW perbuatannya cuma sekali. Kemudian pasti yang sekali itu antara sholat fardu atau sholat sunnah, sholat nafil. Jadi apa yang disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sholat fardu atau sholat sunnah, itulah yang boleh. Itu saja yang boleh. Yaitu sholat apa? Beliau sholat fardu atau sholat sunnah? Sholat sunnah. Contoh lain misalkan Nabi Muhammad SAW itu ketika safar beliau itu menjamak dua sholat. Ini perbuatan Nabi Muhammad SAW pada saat safar. Maka kata penulis tidak bisa diambil makna umum. Umum yakni mencakup safar yang pendek ataupun safar yang panjang. Harus dilihat apakah ketika Nabi Muhammad SAW melakukannya, itu safarnya pendek atau safar yang panjang? Safar yang panjang. Maka khalas, berarti jamak itu hanya boleh ketika safar yang panjang. Tidak boleh umum seluruh safar, baik itu safar yang pendek di bawah, misalkan kalau kita pakai standar jarak gitu ya, di bawah sekitar 80 km misalkan, tidak bisa uzur jamak, tidak bisa mendapatkan rukhsah jamak. Ya itu contohnya maksudnya. Kita setuju dengan hal tersebut, akan tapi mengingat ada contoh-contoh lain bahwa makna itu bisa bermakna umum, bahwa umum itu juga bisa dinisbatkan kepada makna, maka ini kita simpulkan bahwa ya anak pribadi kurang cenderung kepada pendapat yang dipilih oleh penulis. Anak pribadi cenderung pada pendapat bahwa al-umum itu adalah sifatul lafaz wal makna. Jadi ada al-umum al-maknawi dan ada al-umum al-lafzi. Yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah al-umum al-lafzi. Umum itu hanya satu kategori saja, yaitu umum lafzi. Sedangkan umum menurut pendapat yang ana lebih cenderung, ada umum lafzi dan ada umum maknawi. Baik. Contoh misalkan ya, umum maknawi di sini. Keumuman yang didapat dari mafhum. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang makan harta-harta anak yatim secara zalim, sungguhnya mereka itu memasukkan ke dalam perut mereka api. Maka di sini disebutkan di ayat ini secara lafadznya yang mantuk, yang disebutkan secara lafaz di ayat ini adalah amwalal yatama. Betul? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, bukan secara adil. Bukan secara adil. Contohnya misalkan yakni memang dia butuh untuk hanya dia yang bisa mengurusi anak yatim ini,
anak yatim ini dapat peninggalan harta warisan dari orang tuanya, tapi dia sendiri membutuhkan gitu ya. Kalau dia sakit, nanti gimana? Nggak ada yang ngurusin anak ini. Jadi dia ambil juga untuk apa dia makan dalam rangka supaya dia bisa hidup. Tentunya dia sambil mencari pekerjaan gitu ya misalkan ya. Nah, jadi diambil cukupnya secara adil. Nah, ini tidak masalah. Tapi maksudnya di sini adalah innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, harta anak yatim secara zalim. Ya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Jadi ancaman kepada orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Baik, pertanyaan Anda. Bagaimana kalau orang tersebut memakan pakaian anak yatim secara zalim? Maksudnya adalah menggunakan, merampas pakaian anak yatim secara zalim. Bukan makanan, bukan harta, maksudnya bukan harta. Amwalal yatama di sini maksudnya adalah uang gitu ya maksudnya. Tapi di sini misalkan yakni dalam bentuk pakaian misalkan, atau dalam bentuk hal-hal yang lain misalkan ya. Yakni hal-hal yang itu bukan berupa harta, akan tapi misalkan tenaganya anak yatim disuruh kerja tapi secara zalim, enggak dikasih. Mentang-mentang dia yang ngurusin anak yatim tersebut kemudian disuruh dieksploitasi. Gitu misalkan. Apakah ini boleh? Apakah itu masuk dalam ancaman yang diancam oleh ayat ini? Naam, betul tidak? Jadi dari kata amwalal yatama, harta anak yatim, kita simpulkan ini tidak hanya harta anak yatim, tapi setiap seluruh yang itu dilakukan secara zalim kepada anak yatim tersebut, itu adalah sesuatu yang diancam oleh ayat ini. Kalau harta anak yatim diancam, maka kalau antum mengeksploitasi tenaga mereka, mengeksploitasi misalkan ini anak orang kaya, orang tuanya meninggal kemudian harta warisnya banyak, tapi kemudian anak ini terkenal juga, kemudian dia mengeksploitasi keterkenalan harta tersebut secara zalim. Ya, jadi misalkan karena terkenal maka ya terserah apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, zaman sekarang, betul tidak? Adanya privilege atau bagaimana kemudian secara zalim. Betul? Masuk dalam ayat ini keumuman secara makna, bukan keumuman secara lafaz. Karena lafaznya cuma menyebutkan amwalal yatama. Tapi keumuman secara makna menyebutkan setiap yang zalim, karena di sini disebutkan zulman, setiap yang zalim, baik itu terkait harta anak yatim tersebut atau tenaga mereka atau privilege mereka atau keterkenalan mereka atau apapun itu yang bukan merupakan harta yang tangible. Ya. Jadi itu semuanya ketika dilakukan secara zalim maka haram, betul tidak? Masuk dalam ayat ini. Betul? Jadi kita bisa berdalil dengan ayat ini. Bisa berdalil dengan ayat ini. Nah, tidak boleh kemudian seperti sebagian akun sosmed antah berantah tapi banyak followernya. Karena suatu hari itu membaca, makanya anak sering mengatakan, anak kalau bikin konten dengan style, kita ambil postingan orang habis itu kita curhat. Salah. Yang benar begini. Oh, banyak sekali itu. Ini mengatakan intinya mau memerangi riba. Intinya adalah makan babi itu boleh ketika dalam kondisi darurat. Ini ada dalilnya. Sekarang, mana dalil yang membolehkan makan riba secara darurat? Gak ada. Jadi gak boleh intinya. Melakukan riba ketika darurat gak boleh. Gak ada dalilnya. Kalau makan babi boleh, ada dalilnya. Maka kita katakan dalilnya adalah keumuman-keumuman, banyak sekali. Para ulama mengatakan ketika misalkan ada seseorang yang misalkan dia sudah mau meninggal dunia, mati misalkan, gak bisa makan, dia hanya bisa makan ketika dia ngutang kepada seseorang, tapi orang ini gak mau ngutangin kecuali dengan riba. Apakah boleh dalam kondisi darurat? Dalam kondisi darurat seperti itu ya, udah nyawa taruhannya, apakah boleh dia melakukan riba tersebut? Boleh, tapi cukup hanya itu saja dan secukupnya untuk supaya bisa makan. Nah, masalahnya sekarang dalam kondisi-kondisi, banyak kondisi orang menganggap itu darurat, tapi sebenarnya nggak darurat. Anak kerja, nanti kalau anak keluar dari pekerjaan anak makan apa? Ya antum, harta antum masih banyak, antum keluar habis itu nanti ya. Segera antum cari, insya Allah ya ini Allah akan mengganti pekerjaan. Dan banyak pekerjaan antum cuma gengsi aja, tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Betul tidak? Ini bukan darurat. Betul? Ini bukan darurat. Tapi kalau beneran kondisi darurat, mengancam nyawa beneran,
Apakah boleh kita ngutang ribawi kepada orang ini misalkan? Karena dia tidak mau mengutangi kecuali apa namanya? Kecuali apa? Kecuali dengan riba, boleh. Kaidahnya sama. Ad-daruratu tubihul mahdzur. Baik itu konteksnya makan babi, baik itu melakukan riba dan hal-hal yang lain. Taib, jadi mempelajari usulul fiqh itu penting sekali supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan seperti ini. Dan itu juga pelajaran bagi kita bahwa kalau ngaji itu masih setengah-setengah, jangan masuk ke medan dakwah. Dan bikin postingan-postingan faedah di sosmed itu salah satu masuk dalam medan dakwah. Berapa banyak postingan sosmed yang orangnya pasti zahirnya ingin niat baik untuk seperti yang tadi, niatnya baik untuk memerangi riba, maksudnya betul tidak? Tapi salah. Ya, tapi salah secara ilmiah. Salah secara ilmiah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.